wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita dalam mempelajari atau membaca kitab Umdat al-Ahkam. Umdat al-Ahkam, hadits-hadits yang dikumpulkan membahas tentang permasalahan ahkam, hukum-hukum. Dan kita sekarang masih dalam kitab al-ibadat, hukum-hukum tentang ibadah. Masih dalam kitab at-taharah, masih dalam kitab at-taharah, khususnya masih dalam bab al-janabah, masih dalam bab al-janabah. Dan hari ini insyaallah ta'ala kita akan masuk dalam bab yang baru. Sahih? Baik, kita akan masuk ke dalam bab at-tayammum. Namun sebelumnya seperti biasa, seperti apa yang kita sepakati sebelumnya, bahwa sebelum kita masuk ke dalam pelajaran, alhamdulillah kita telah mengambil kemarin 4 hadis yang menutup bab tentang al-janabah. Hadis yang pertama, hadis Ummu Salamah. Hadis Ummu Salamah, tatkala datang padanya Ummu Sulaim, atau dikisahkan oleh Ummu Salamah bahwa Ummu Sulaim, istrinya Abu Talha, pernah datang pada Nabi SAW, kemudian berkata, wahai Rasulullah, sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak pernah malu terhadap kebenaran. Kenapa dikatakan seperti ini? Karena apa yang dia akan sebutkan atau apa yang dia akan tanyakan sesuatu yang memang sepakat manusia itu malu terhadapnya. Maksudnya sesuatu yang merupakan sesuatu yang harusnya ditutupi. Karena dia akan bertanya tentang perkara kemaluan. Sebelum memulainya, dia mengatakan, sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah malu terhadap kebenaran. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena Allah punya sifat al-hayy, yang maha pemalu. Tapi kalau untuk kebenaran, maka Allah tidak akan pernah malu. Kemudian beliau kemukakan pertanyaannya. Pertanyaannya, bagaimana ketika ada seorang wanita yang ihtalam, mimpi basah? Apakah wajib atasnya mandi? Kata Nabi SAW, na'am. Menunjukkan akan apa? Wajibnya seorang yang mandi junub, wajibnya seseorang yang ihtilam, mimpi basah untuk mandi junub, tapi dengan syarat idza hiya ra'atil ma. Di sebagian riwayat idza ra'atil ma. Kalau orang yang mimpi basah ini dia melihat adanya air yang keluar dengan sebab mimpi basahnya. Berarti Nabi SAW mengikat mandi junub di sini dengan ihtilam atau dengan keluarnya air. Air. Berarti kalau ada orang yang mimpi basah, tidak keluar air maninya, wajib tidak mandi? Tidak, karena Nabi bilang dia wajib mandi idza ra'atil ma, kalau dia lihat ada air. Nah, berarti kalau ada juga air dan jelas itu mani, ada di celananya, walaupun dia tidak mimpi basah, wajib tidak dia mandi? Wajib. Karena Nabi mengikat itu dengan keluarnya air. Syahid dari hadis, wajibnya seseorang mandi junub kalau dia mendapati adanya mani yang keluar dari kemaluannya. Hadis yang kedua, hadis Aisyah. Beliau pernah berkata radhiyallahu taala anha, aku pernah mencuci janabah. Apa yang diinginkan dengan janabah di sini? Mani, bekas dari junub dari Nabi atau pada baju Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayakhruju ila shalah. Kemudian beliau pun keluar pergi salat dalam keadaan dia memakai baju yang ada
ada maninya tadi. Bahkan kata Aisyah, wa inna buqa'al ma'i fi thawbih. Ya, dalam keadaan sisa dari air mani itu tadi, itu masih ada di baju beliau alaihi salatu wassalam. Di sebagian riwayat, di riwayat Muslim, kata beliau radhiyallahu taala anha, laqad kuntu afrukuhu min thawbi Rasulillah farkan fayusalli fihi. Dahulu aku pernah mengeruk, ya, mengeruk sisa mani dari apa? Baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi SAW salat dengan menggunakannya. Dalam hadits ini dengan dua riwayatnya ada dua faedah. Yang pertama, bahwa air mani itu suci. Suci. Bukan najis dan tidak membatalkan wudu. Adapun bersamaan dengan sucinya dia tetap diperintahkan dan dianjurkan untuk dicuci. Karena namanya mani itu bisa mengotori baju. Ya, dia bisa mengotori baju. Tapi zatnya itu sendiri suci. Nah, sekarang bagaimana kalau ada mani yang tersisa? Ya. Ada mani yang tersisa. Apakah dia najis? Tidak. Asalnya dia suci. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, faedah bahwa bagaimana cara mencuci air mani itu. Kalau dia membekas di pakaian. Asalnya semua kotoran itu najis atau tidak dicuci dengan air. Tapi kalau untuk mani, apalagi kalau dia sudah mengering, maka bisa cukup dikeruk. Apa bahasanya lah? Terserah antum. Definisikan saja. Nah, ini dua faedah dari hadits Aisyah. Hadits yang ketiga, hadits Abu Hurairah. Bahwa Nabi SAW pernah bersabda, kalau ada seorang lelaki yang memposisikan dirinya di antara 4 syu'ab, 4 anggota tubuh seorang wanita. Maksudnya apa? Dia meletakkan dirinya di antara kedua tangan dan kedua kaki seorang wanita. Tsumma jahadaha. Kemudian dia menjihadnya. Maksudnya jihad di sini menyetubuhinya. Berjima dengan istrinya. Maka wajibal ghuslu, wajib atasnya mandi. Wa fi lafdhin li muslimin. Pada lafaz riwayat Muslim, wa illam yunzil, walaupun tidak keluar darinya air mani. Sini faedah. Inti dari hadits menunjukkan salah satu tempat juga diwajibkannya seorang itu mandi junub. Yang pertama tadi hadits Ummu Salamah pada saat apa? Keluarnya mani. Keluarnya mani. Baik ihtilam atau tidak. Kapan seorang keluar darinya mani wajib mandi. Tempat yang kedua ini. Kalau seorang menjima istrinya, menjamah istrinya, mau keluar air atau tidak. Jadi perhatikan. Dua sebab yang kita dapatkan ini, yang sebenarnya sebelumnya sudah kita dahulukan kemarin ya, ada beberapa sebab yang mewajibkan mandi. Di antaranya ini, yang pertama junub, keluarnya air mani, dan yang kedua jima. Dan keduanya ini adalah masing-masing sebab yang berbeda. Tidak harus orang itu jima keluar mani. Atau tidak harus orang keluar mani karena jima. Melainkan kapan orang jima, walaupun tidak keluar air maninya, wajib mandi. Begitu pula kapan seorang keluar maninya, mau karena jima atau selainnya, maka wajib mandi. Ini faedahnya. Kemudian hadits yang terakhir dari Abu Ja'far Muhammad bin Ali ibn al-Husain ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu taala anhum. Ini cicitnya Ali. Karena anaknya Ali itu sendiri Al-Husain. Anaknya Husain atau cucunya Ali ibn al-Husain. Inilah yang dilakobi dengan apa? Zainul Abidin. Dan anaknya kemudian Ali ibn al-Husain, anak dari cucunya Ali, Abu Ja'far Muhammad ibn Ali ibn al-Husain ibn Ali ibn Abi Talib. Kesimpulan dari hadits ini,
Itu anjuran untuk seseorang menghemat air dalam apa? Dalam mandi junub. Di dalam mandi junubnya. Karena dikatakan di sini dahulu Nabi SAW bahkan pernah mandi junub dengan berapa? Satu sok. Satu sok itu berapa? 4 mud. 1 mud itu ukuran 2 telapak tangan orang dewasa pada umumnya. 4 kali segini nih. Berapa ini? Mungkin 1 timba saja ini. Kalau kita kumpul ini mungkin jadi 1 timba saja. Bukan berarti bahwa wajib bagi seseorang mandi dengan 1 timba saja. Tidak. Melainkan Jabir bin Abdullah di sini hanya menyebutkan saja sifat bahwa Nabi SAW pernah mandi junub dengan menggunakan air sebanyak 1 sok. Bukan berarti wajib. Ini hanya menjelaskan sifat dan kaifiat Nabi SAW dalam mandi junub. Ya. Adapun jawaban Jabir bin Abdullah kepada orang yang mengatakan tidak cukup baginya 1 mud, yaitu jawaban untuk menjelaskan sifat saja, bukan menunjukkan akan wajibnya. Kemudian yang terakhir kemarin tentang siapa yang mengucapkan ucapan ini, disebutkan di sini Al-Hasan ibn Muhammad ibn Ali ibn al-Hanafiyah. Nama lengkapnya Al-Hasan ibn Muhammad ibn Ali ibn Abi Talib ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf. Masih keturunan dari keturunan Ali, tapi selain Hasan dan Al-Husain. Jadi yang betulnya wallahu ta'ala alam, ini sebagaimana keterbatasan ilmu kami sudah cari di As-Siyar Al-Alam An-Nubala, kemudian karya Al-Imam Adz-Dzahabi, dan yang kami dapatkan ini. Nah ini dia. Dia keturunan Ali bin Abi Talib, tapi dari jalur yang lainnya. Ya, dari jalur yang lainnya. Berarti kalau kita lihat, siapa ini Al-Hasan? Cucunya Ali. Ya. Anak dari Muhammad, cucu dari Ali. Berarti kedudukannya Al-Hasan dengan perawi hadis tadi ini, Abu Ja'far Muhammad bin Ali Zainal Abidin. Apanya ini Muhammad? Pamannya. Paham ini? Sekarang Ali ibn Abi Talib, kalau jalurnya perawi, dia melalui Husain, atau ini Ali. Kalau jalurnya perawi tadi, dia melalui Husain, kemudian Ali Zainal Abidin, kemudian dia Muhammad. Jadi dia Muhammad ibn Ali ibn al-Husain ibn Ali. Nah, kalau yang bilang ini mayakfini dari Ali, siapa dia dari jalur keturunan mana? Muhammad. Baru dapat Al-Hasan. Apa ini Hasan ini? Apanya ini Muhammad? Pamannya. Karena Hasan dengan Ali ini dia ketemu di mana? Di sini. Bersaudara ki bapaknya. Paham gini? Paham tidak? Semoga dipahami. Itu intinya. Sekarang kita masuk ke dalam bab yang baru. Baik. Dan kesimpulan dari apa yang berlalu tadi, untuk adamul israf, hadis yang terakhir, anjuran untuk menghemat air dalam mandi junub, ini hukumnya sunnah. Baik. Sekarang kita masuk dalam bab at-tayammum. Baik. At-tayammum secara bahasa al-qasd, memaksudkan sesuatu. Memaksudkan sesuatu. Secara istilah, maka banyak definisi dari para ulama. Banyak ulama yang mengeluarkan definisi yang lafadznya berbeda tapi hakikatnya sebenarnya sama.
Hakikatnya sama. Yaitu isalus sa'id at-tahur ilal wajhi wal yadain wa mashuhuma bihi ala wajhin makhsus. Itu mengusap sa'id. Sa'id akan datang, walaupun diperselisihkan sa'id di sini, yang benarnya debu atau apa saja yang merupakan permukaan bumi. Jadi mengusap debu ke muka atau wajah dan kedua telapak tangan atau kedua tangan di atas atau dengan tata cara yang khusus. Taib. Nah ini dia. Walaupun sebagian ulama yang lain ada mendefinisikannya dengan lafaz yang lain, tapi maknanya semua sama. Ya, ada yang mendefinisikannya sebagai proses mengusap wajah dan kedua tangan dengan menggunakan debu. Sama saja. Intinya tayamum ini adalah taharah atau salah satu tata cara bersuci dalam Islam yang dilakukan dengan menggunakan sa'id, debu, dan dilakukan dengan cara mengusap. Apa yang diusap bukan semua anggota wudu, tapi cukup mengusap wajah dan kedua tangan. Dan akan datang semua permasalahannya nanti. Ya, termasuk dari sa'id, apa yang diinginkan dengan sa'id? Apakah hanya debu atau setiap permukaan bumi, batu atau apa saja? Begitu pula permasalahan nanti dalam mengusap tangan di sini. Sampai di mana? Apakah sampai di siku atau ketiak atau cukup sampai pergelangan tangan? Akan datang pembahasannya. Dan ini adalah ibadah. Ibadah yang Allah Subhanahu wa taala khususkan umat ini dengannya. Kenapa? Karena umat-umat sebelumnya disyariatkan atas mereka untuk bertahara, bersuci, tapi wajib dengan air. Wajib dengan air. Tapi untuk umat Islam, bagi mereka yang tidak mendapati air misalnya, asalnya memang semuanya itu harus pakai air. Tapi bagaimana kalau tidak dapat air? Umat-umat sebelumnya tidak ada pilihan yang lain. Tapi kalau umat kita, umatul Islam, kita diberikan pilihan lain, jalan keluar lain. Kalau kita tidak dapat air dalam bertahara, maka bertayamum. Dan ini sabit, datang dalam Al-Quran, di dalam hadits-hadits Nabi SAW, dan kesepakatan para ulama. Di antara dalil yang menunjukkannya, ayat yang masyhur tentang taharah yang mencakup semuanya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Syahidnya ini setelahnya. Wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu. Ini dalilnya. Dari awal ayat sampai pertengahan ayat Allah sebutkan tentang masyru'iyatit taharah, disyariatkannya taharah, bersuci. Baik bersuci dari hadas yang besar atau kecil, bersuci dengan cara mandi ataupun berwudu, Allah sebutkan. Kemudian kata Allah, kalau kalian tidak dapat air, apa kata Allah? Fatayammamu.
sa'idan tayyiba, dengan menggunakan sa'id yang tayyib. Sa'id tadi itu debu, yang tayyib yang suci, yang bisa digunakan untuk bersuci. Famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Kemudian dari sa'id yang tayyib tadi, dari debu yang suci tadi dan bisa mensucikan, kita mengusap apa? Biwujuhikum wa aydikum minhu. Ini dalil jelas akan disyariatkannya tayammum. Adapun dalil dari hadits akan datang nanti. Beliau akan membawakan 3 hadits dalam bab ini. Adapun ijma', maka Ibn Abdul Bar telah menukil ijma'. Beliau berkata, wa ajma'a ulama al-amsar bil Hijaz wal Iraq wal Syam wal Masyriq wal Maghrib fima alimtu anna tayammuma bis sa'idi inda adamil ma'i tahuru kulli maridin aw musafir wa sawa'un kana junuban aw ala ghairi wudu'in la yakhtalifuna fi dhalik. Kesimpulannya, kata Ibnu Abdul Bar, telah bersepakat para ulama Amsar, negeri-negeri, mulai dari Hijaz, Irak, negeri Syam, dari timur ke baratnya, semuanya telah bersepakat. Fima alimtu, sebagaimana yang aku telah ketahui. Apa yang mereka sepakati? Anna tayammum bis-sa'idi inda adabil ma' tahur. Bertayamum dengan debu yang suci tatkala tidak adanya air, itu tahur. Itu sudah bisa mensucikan. Ya. Kemudian kata beliau, sawa'un kana junuban aw ala ghairi wudu. Dan mensucikannya tayamum ini, itu baik mensucikan dari apa yang mewajibkan wudu dan apa yang mewajibkan mandi. Jadi kalau misalnya kita tidak ada air di rumah, qadarullah air terputus, kita junub, sudah mau sholat duhur, apa yang kita lakukan? Tayamum. Cukup. Tapi dengan syarat, kalau tidak ada air. Kalau ada air, tidak bisa tayamum. Atau nanti akan disebutkan, kalau misalnya seseorang itu ada air, tapi dia takut, kalau dia gunakan air, dia bisa membahayakan dirinya. Anggaplah orang junub, ihtilam, mimpi basah. Mau sholat subuh, sakit misalnya, tidak bisa kena air, demam. Kapan kena air, tambah sakit, bisa membahayakan dirinya. Apalagi mandi subuh, dingin, tidak bisa kena air. Ada air, tapi dia tidak mampu untuk menggunakan air karena takut bisa membahayakan dirinya. Masuk di dalam tayamum juga. Boleh untuk dia bertayamum. Kata beliau, la yakhtalifuna fi dzalik, dan tidak ada yang berselisih di atas hukum ini. Dan di antara yang menukil ijma' selain Ibnu Abdul Bar, juga Al-Imamun Nawawi dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahumullahu jami'a. Baik, sekarang kita masuk Al-Hadits As-Sadis wa Thalathun, kalau saya punya. Hadis yang ke-36. Kalau yang sebagian 38 ya. 40 sudah, Masya Allah. Karena sebagian cetakan itu dia memasukkan riwayat dari hadis itu sebagai hadis yang lain. Kan biasa ada hadis, kemudian datang setelahnya wa fi lafdhin. Nah, ini di sebagian cetakan dia masukkan ke hadis sebelumnya, sama. Tapi sebagian cetakan yang lain dia kasih beda, dia kasih nomor baru. Nah, ini yang buat beda penomorannya. Tapi intinya haditsnya sama. An Imran ibn Husain radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan mu'tazilan lam yusalli fil qaum faqala ya fulan ma mana'aka an tusalli fil qaum faqala ya Rasulullah asabatni janabatun wala ma'a faqala alaika bis sa'id fa innahu yakfik. Rawahul Bukhari.
Dari Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu, beliau pernah berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat ada seorang lelaki mu'tazilan. Mu'tazilan di sini bukan maksudnya berakidah Mu'tazilah, tidak. Maksudnya keadaannya laki-laki ini. Mu'tazilan itu menyendiri. Dari kata azal. I'tazala, menyendiri. Lam yusalli fil qaum. Dia tidak ikut sholat berjamaah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang lainnya. Faqal, kemudian Nabi bertanya kepada laki-laki ini, "Ya fulan, wahai fulan, ma mana'aka an tusalliya fil qaum?" Apa yang menghalangimu sehingga engkau tidak ikut salat berjamaah dengan para sahabat yang lainnya? Kata orang ini, faqal, dia berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, asabatni janabah." Saya sedang ditimpa oleh junub. Maksudnya apa? Saya sedang junub ini. Walama, dan saya tidak dapatkan air. Makanya saya tidak sholat, karena saya tidak bisa bersuci, tidak ada air. Dia belum tahu ilmunya. Kemudian kata Nabi SAW, alaika bis-sa'id. Kalau begitu, cukup bagimu untuk bertayamum saja. Maksudnya bis-sa'id, anta tahara bis-sa'id. Untuk engkau bertahara dengan debu. Fa'innahu yakfik. Karena sa'id itu sudah cukup bagimu. Apa jenis tahara yang menggunakan debu? Tayamum. Maksud dari hadits ini dan syahidnya, seorang yang sedang junub, maka boleh baginya bertayamum. Pemahaman kebalikannya bahwa tayamum itu pengganti dari wudu, juga dari mandi junub. Ini syahidnya. Hadits Imran ibn Husain. Taib. Ini syahidnya. Dan di antara faedah hadits yang lainnya, bahwasanya tayamum di antara syarat bolehnya seseorang bertayamum itu kalau tidak ada air. Di antara syarat seseorang boleh untuk bertayamum itu kalau tidak ada air. Ini dalam hadits ini. Dan disebutkan dalam riwayat yang lainnya atau dalam hadits yang lainnya bahwa di antara syarat juga yang mengharuskan atau membolehkan seorang bertayamum adanya air, tapi tidak mampunya seseorang yang ingin bersuci untuk menggunakan air. Takut apabila dia menggunakan air bisa membahayakan dirinya. Seperti yang kita contohkan tadi. Ada orang yang sakit, tidak bisa menyentuh air. Contoh misalnya orang yang cacar air di Indonesia kita ini, masyhur, tidak bisa kena air. Junub. Apakah dengan cacar airnya dan junubnya dia tinggalkan sholat wajib? Karena dia tidak bisa bersuci? Tidak. Dia bertayamum. Ada air. Tapi kenapa dia bisa bertayamum? Karena tidak mampu menggunakan air. Jadi ada dua. Tidak adanya air. Yang kedua apa? Ada air. Tapi dianya yang tidak mampu untuk menggunakan air. Baik. Kemudian juga faedah, dan ini sebenarnya istitradiyah, keluar dari pembahasan kita, tapi ini Masya Allah. Faedah bagaimana akhlak Nabi SAW. Tatkala Nabi SAW melihat sesuatu yang menyelisihi syariat, atau melihat sesuatu yang keluar dari ajaran syariat. Seseorang ini, orang sholat jamaah, dia tidak sholat. Tapi lihat akhlak Nabi SAW. Yang paling pertama Nabi lakukan adalah apa? Bertanya, tabayyun. Ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau datang orang membawa kabar, itu tabayyun dulu. Nabi SAW melihat ada seorang tidak sholat. Setelah Nabi mengimami para sahabat sholat berjamaah. Apakah Nabi langsung mengatakan, antum kafir, tinggalkan sholat. Sholat ini wajib. Tidak. Nabi tanya dulu, kenapa antum tidak sholat?
nanti Nabi tahu sebabnya, Nabi juga tidak langsung vonis dia. Tapi Nabi berikan jalan keluar. Jadi ini, dalam menghadapi suatu masalah, atau kita mendapati suatu perselisihan, atau seorang yang melakukan apa yang menyelisih syariat, jangan langsung kita tahdir. Jangan langsung kita hantam dia. Pertama tabayun dulu, cari tahu apa sebabnya. Ya, karena boleh jadi dia lakukan itu karena terpaksa, atau karena dia jahil, atau karena dia lupa. Maka kata Nabi SAW, rufi al-qalam an thalatha. Pena itu diangkat dari 3 orang. Maksudnya kewajiban itu diangkat dari 3 orang. Yang pertama, anin naim hatta yastayqid. Dari orang yang tidur sampai dia bangun. Kemudian anis sabi hatta yahtalim. Dari seorang anak kecil sampai dia balik. Wa anil majnun hatta yaqil. Dan dari orang yang gila sampai dia waras. Kemudian juga kata Nabi SAW, tajawazallahu an ummati thalathah. Allah Subhanahu wa taala memaafkan atas umatku 3 perkara. Al-khata'u wan nisyan wa mastukrihu alaih. Ketidaksengajaan, lupa dan keterpaksaan. Sekarang orang tidak sholat seperti apa yang disebutkan oleh Nabi. Mungkin dia jahil, bukan karena dia tinggalkan sholat. Nabi SAW apa jalan keluarnya? Tidak langsung ditahdir, ditanya. Ini akhlak Nabi SAW yang seharusnya kita bagi seorang mukmin itu mencontohnya. Taib, kemudian faedah yang terakhir. Kalau ada seseorang yang melakukan suatu amalan, tapi dia jahil, kemudian dia berijtihad sesuai dengan keterbatasan ilmunya. Paham ini? Maka itu dibolehkan. Maka itu dibolehkan. Sama seperti orang ini. Dia jahil. Dia tidak tahu. Yang dia tahu itu, bersuci itu hanya bisa menggunakan air. Tapi karena dia tidak tahu bahwa bersuci itu bisa dengan tayamum, dia tinggalkan sholatnya. Boleh seorang berijtihad, walaupun dia harus mengulang sholatnya. Taib, hadits yang kedua. Intinya syahid dari hadits bahwa di antara yang mewajibkan atau di antara yang membolehkan seseorang itu bertayamum kalau dia sedang junub, menunjukkan bahwa tayamum itu bisa menggantikan mandi junub. Hadits yang kedua, an Ammar ibn Yasir radhiyallahu taala anhuma qala ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajatin fa'ajnabtu falam ajidil ma'a fatamarraqtu fi as-sa'idi kama tamarragu ad-dabbatu thumma ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fadzakartu dzalika lahu faqala innama kana yakfika an taqula biyadayka hakadha al-hadits thumma daraba biyadayhi al-arda darbatan wahidatan thumma masaha ash-shimala 'ala al-yamin wa dhahira kaffaihi wa wajhahu. Baik. Dari Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhuma, dia pernah berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutusku untuk suatu keperluan. Kemudian di tengah perjalanan saya ditimpa oleh janabah. Saya junub. Ajidil ma, dan saya tidak mendapatkan air. Fatamarraqtu fi sa'id, maka aku pun tamarraq. Tamarraq itu berguling. Fi sa'id, di tanah. Kama tamarragu ad-dabbah, seperti bergulingnya apa? Hewan. Tsumma ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu saya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadzakartu dzalika lahu. Kemudian saya ceritakan apa yang saya alami kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisahnya sebelum kita lanjut hadis, di tengah perjalanan Ammar bin Yasir, dia junub. Disebutkan bahwa dia sempat tertidur dan ihtilam. Tapi tidak ada air. Yang dia tahu adanya hukum tayamum, bahwa tayamum itu bisa menggantikan wudu dan apa? Dan mandi junub.
tapi dia tidak tahu kaifiatnya. Akhirnya dengan ijtihad dia berijtihad. Oh, kalau begitu saya kiaskan saja. Kalau misalnya tayamum itu bisa untuk wudu, maka bisa juga untuk mandi junub. Dan kalau misalnya tayamum untuk mengganti wudu itu juga dilakukan dengan cara mengusap anggota wudu, berarti kalau tayamum untuk menggantikan mandi junub, kita harus mandi juga badan ini dengan debu. Akhirnya dengan ijtihad dia berguling di tanah. Sampai akhirnya dia pastikan debu itu sudah menyentuh seluruh bagian tubuhnya. Baru dia datang kepada Nabi SAW dalam keadaan penuh dengan debu. Kemudian dia ceritakan kepada Nabi SAW. Nabi pun menjawab atau memberikan petunjuk atau membenarkan perbuatan dari Ammar bin Yasir. Karena maklum perbuatan Ammar bin Yasir ini keliru. Kata Nabi SAW, baik, innama kana yakfika an taqula biyadayka hakadha. Ammar bin Yasir, sebenarnya tadi itu cukup engkau lakukan dengan kedua telapak tanganmu seperti ini. Kemudian Nabi contohkan. Nabi tepuk kedua telapak tangannya kemana? Ke tanah. Kemudian Nabi mengusap dulu kedua tangannya, kanan di atas kirinya atau kiri di atas kanannya, seperti ini. Baru setelah itu beliau mengusap apa? Tangan dan wajahnya. Paham ini? Nabi membenarkan perbuatan Ammar bin Yasir. Ya, Ammar bin Yasir. Syahid dari hadits sama dengan hadits yang pertama menunjukkan bahwa tayamum selain dia bisa menggantikan wudu, dia juga bisa menggantikan apa? Mandi junub. Faedah yang kedua, tata caranya ini. Tata caranya kata Nabi, atau sebagaimana yang diriwayatkan, Nabi pukul atau tepuk kedua telapak tangannya. Jadi yang diinginkan dengan takul di sini itu fi'il. Qaul, ucapan, tapi makna yang diinginkan al-fi'il. Dan ini kadang terjadi. Jadi maksud Nabi SAW, yakfika an taqula biyadaika hakadha, cukup bagimu untuk menepukkan tanganmu dengan seperti ini. Kemudian Nabi contohkan. Jadi caranya itu kita tepuk ke tanah atau apa saja yang berada di permukaan bumi. Batu misalnya atau tumpukan pasir, yang jelas dia suci. Jangan kita cari tanah yang ada apa? Kotorannya. Cari yang suci. Kemudian setelah itu kita usap dulu, atau di sebagian riwayat akan datang kita tiup. Apa gunanya? Disebutkan oleh para ulama, itu untuk menghilangkan debu-debu yang kasar. Atau untuk apa? Untuk menghilangkan debu yang berlebih. Karena kan biasa kalau kita tepuk itu banyak yang naik. Ya? Dan sebenarnya kita cukup untuk menggunakan sedikit saja dari debu. Makanya untuk menghilangkan sebahagiannya kita gosok dulu seperti ini. Atau kita tiup. Nah, setelah itu baru kita pakai bertayamum. Perlu diperhatikan dalam hadits ini, didahulukan mengusap kedua telapak tangan, kemudian mengusap wajah. Tapi ingat, kata para ulama, di sini tartibnya pakai waw. Dan waw itu tidak menunjukkan tartib. Dia hanya menunjukkan ataf saja. Pengikutan. Jadi kalau disebutkan kafai wa wajah, tidak mesti kaf dulu. Telapak tangan dulu baru wajah. Karena waw tidak menunjukkan tartib. Beda kalau dia pakai apa? Fa atau thumma. Bersamaan dengan itu, di sebagian riwayat yang lainnya, dia datang pakai fa dan thumma dan mendahulukan wajah. Menunjukkan akan wajibnya mendahulukan wajah, baru tangan. Wa illa sebenarnya ada ayat. Ada ayat kan? Apa kata Allah? Fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydikum minhu. Kalau ada orang bilang,
Ayatnya kan pakai waw juga. Ya, pakai waw juga. Tapi kenapa kalian mengatakan muka dulu, baru kedua telapak tangan, padahal pakai waw, bukan pakai fa. Nah, ini sama dengan ayat yang lain. Tatkala Nabi SAW itu berhaji dan beliau melakukan sa'i di Safa dan Marwah, Nabi SAW membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna Safa wal Marwata min sya'airillah." Safa dan Marwah itu termasuk dari syiar-syiar Allah. Ini ayat tentang haji. Tentang Tentang sa'i. Menunjukkan bahwa sa'i itu dilakukan di Safa dan Marwah. Tapi dari mana dimulai? Nabi kemudian bersabda, "Ibda'u bima bada Allahu bihi." Mulailah dengan apa yang Allah mulai dengannya. Dalam Al-Quran apa yang Allah mulai dengannya? Safa wal Marwah. Berarti di mana kita memulai? Safa atau Marwah? Safa dulu, sama dengan ayat ini. Famsahu biwujuhikum wa aidikum. Walaupun pakai waw, tapi Nabi SAW bersabda apa? Ibda'u bima bada Allahu bihi. Apa yang Allah mulai dengannya? Wajah atau aidi? Wajah, menunjukkan akan wajibnya tertib. Jadi wajah dulu baru kedua tangan. Kemudian diperselisihkan oleh para ulama. Tangan ini yang diinginkan yang mana? Ya, tangan yang diinginkan yang mana? Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa yang diinginkan dengan tangan ini sampai di siku. Ya, dia kiaskan dengan apa? Ayat wudu. Apa kata Allah pada ayat wudu? Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, ay ma'al marafiq. Tapi sebagian ulama yang lainnya mengatakan tidak. Kenapa? Karena yang namanya aidi atau al-yad, kata yad itu tangan dalam bahasa Arab. Yang diinginkan itu dari asabi', ujung dari jari-jari, sampai al-ku'. Ini ku' namanya. Apa ku' ini? Pergelangan tangan. Ini yang ma'ruf. Dan ini yang asalnya. Dan kaidah para ulama, al-aslu fil kalami al-haqiqah. Yang asal dari suatu kalam itu, kita ambil hakikatnya. Tangan apa hakikatnya? Dari ujung jari sampai pergelangan tangan. Ini yang namanya yad dalam bahasa Arab. Kecuali kalau ada dalil yang mengkhususkannya, baru kita keluar dari asalnya. Sama seperti ayat. Kata Allah apa? Dalam ayat wudu, cuci tangan sampai ke siku. Asalnya kalau dia bilang cuci tangan saja, berarti sampai di mana? Pergelangan tangan. Tapi dalam ayat ini ada dalil yang mengkhususkannya, yang mengeluarkan dia dari asalnya. Apa itu? Ilal marafiq. Cuci tangan kalian sampai ke siku. Berarti keluar dari asal. Selama tidak ada dalil yang mengeluarkan dia dari asalnya, berarti yang diinginkan dengan niat apa? Sampai pergelangan. Paham gini? Jadi dia berdalilkan dengan hukum asal. Hukum asal. Dan kaidah para ulama itu al-aslu baqa'u ma kana ala ma kan. Atau al-aslu istishab al-asl. Asal dari sesuatu itu dia dibiarkan di atas asalnya. Ya. Kata yad dalam bahasa Arab, ya asalnya untuk itu. Jari sampai ke pergelangan tangan. Kalau tidak ada dalil yang mengkhususkannya, kita tetap di atas asalnya. Paham gini? Dan ini yang rajihnya, wallahu ta'ala a'lam. Kemudian berselisih lagi. Telapak tangan kalau begitu, atau tangan sampai ke pergelangan ini, yang mana yang diusap? Yang mana yang diusap? Apakah semuanya digosok? Atau cukup atasnya saja? Atau yang mana? Berselisih para ulama. Ada yang mengatakan kita gosok semuanya atas dan bawah. Ini namanya kaf.
kaf ini, telapak. Ada yang namanya batn, bagian dalam, ada yang dhahr, punggungnya. Yang mana yang harus diusap? Ada yang mengatakan keduanya kita usap. Kemudian ada yang mengatakan cukup mengusap apa? Dhahrnya saja. Ini kaf namanya semua ini, telapak tangan semuanya. Ya. Makanya itu kata para ulama, wanita itu aurat kecuali apa? Wajah dan telapak tangannya. Ada yang berpendapat makanya tidak wajib berkaos tangan. Karena ini semua kaf namanya. Hanya saja kaf ini ada yang namanya dhahirnya, punggungnya, ini yang di depan. Ada batinnya, dalamnya. Nah sekarang yang mana diusap? Luar dalam atau luarnya saja? Ada yang mengatakan luar dalam, ada yang mengatakan cukup kita mengusap luarnya. Dan kedua-duanya punya dalil. Lagi pula juga orang yang mengatakan mengusap keduanya atau mengusap punggungnya saja, ini sudah dicukupi. Paham gini? Sudah mencukupi. Dengan mengusap salah satunya. Contoh misalnya, kalau kita berpendapat hanya mengusap yang ini, punggungnya, kita mengusap punggung telapak tangan kanan dengan kiri. Sekarang telapak tangan bagian dalam sebelah kiri ini apakah sudah terusap? Sudah. Ini mencukupi. Kesimpulannya, tata cara tayamum cukup menepukkan di permukaan bumi, apapun itu. Nggak harus tanah, nggak harus debu, nggak harus apa? Pasir, apa saja. Ya, karena Syekh Utsaimin memberikan tarif juga bahwa sa'id itu kullu ma sa'ida atau yas'ud minal ard. Apa saja yang naik dari permukaan bumi, apa saja. Mau batu kamu, apa terserah. Yang penting ada debunya. Kita tepuk. Kemudian kalau ada debu-debu yang kasar atau debu yang berlebihan, kita usap dulu, kita hilangkan atau kita tiup. Baru kita mengusap apa dulu? Wajah. Baru mengusap ke kedua telapak tangan. Sudah. Ya, mengusap kedua telapak tangan. Selesai. Ya. Dan terakhir, karena tayamum ini menggantikan atau menduduki kedudukan wudu dan mandi junub, maka apa yang membatalkannya juga itu termasuk dari apa yang membatalkan wudu dan mandi junub. Ya, kalau misalnya kita tayamum untuk menggantikan wudu, maka apa yang membatalkan wudu itu juga membatalkan tayamum. Kalau kita bertayamum untuk menggantikan mandi junub, dan maka apa yang membatalkan mandi junub juga membatalkan tayamum. Ditambah satu. Dari setiap dua pembatal ini ditambah satu pembatal. Apa itu? Adanya air. Adanya air. Kita tayamum karena tidak ada air. Misalnya. Dan ini menutup pembahasan dan kita akhirkan hadis yang terakhirnya. Kita tayamum karena tidak ada air. Dan ini syarat yang membolehkan seseorang bertayamum. Karena kalau ada air tidak boleh tayamum. Sekarang misalnya, sementara kita tayamum ini, keluar air. Airnya ngalir. Ya, ataupun setelah kita tayamum, ngalir airnya. Sekarang, anggaplah kita tayamum niat wudu. Setelah tayamum, kita tidak kencing, kita tidak kentut, kita tidak buang air. Tidak ada pembatal-pembatal wudu yang kita lakukan. Asalnya berarti tayamum kita juga tidak batal. Tapi subhanallah, setelah kita tayamum mengalir air. Batal tidak tayamum? Batal. Walaupun ini berselisihkan, tapi ini yang paling rajihnya. Karena dalilnya jelas. Falam tajidu ma'an fatayammamu. Tayamum itu dibolehkan kalau apa? Tidak ada air. Pemahaman kebalikannya. Kalau ada air, apakah boleh tayamum? Tidak. Paham gini? Alhamdulillah. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk hadits yang